Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yakni kegiatan belajar mengajar, mata pelajaran akhlak, seperti biasa menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang keenam, yakni tentang al-waladul amin. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Poin yang keenam, al-waladul aminu, seorang anak laki-laki yang jujur. Jadi pada pembahasan ini pada materi ini akan membahas tentang seorang anak laki-laki yang memiliki sifat atau memiliki akhlak yang mulia, yakni sifat jujur. Materi ini akan dimulai dengan suatu kisah. Muhammad, seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad, waladun aminun, seorang anak laki-laki yang jujur. Yakhafullaha, dia senantiasa takut kepada Allah. Wa yamtathilu amrahu, dan senantiasa mematuhi atau melaksanakan amrahu, perintah-perintahnya atau perintah-perintah Allah. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari, qalat lahu ukhtuhu, berkata kepada dia seorang saudara perempuannya atau saudarinya berkata kepada Muhammad. Su'adu, jadi seorang saudarinya Muhammad itu bernama Su'adah. Ya akhi, si Su'adah berkata, ya akhi, wahai saudaraku. Dia berkata kepada Muhammad, wahai saudaraku, inna abana, sesungguhnya abana, bapak kita, qad kharaja minal baiti, telah keluar dari rumah. Falahumma bina naftahu fahalumma bina naftahu khizanata ta'ami, maka marilah kita membuka khizanata, lemari at-ta'ami, lemari makanan atau tempat penyimpanan makanan. Lina'kula ma fiha minal ma'kulatil ladzizati, agar kita dapat memakan ma fiha minal ma'kulatil ladzizati, makanan-makanan yang ada di dalamnya, di dalam lemari makanan tadi itu, agar kita bisa memakan makanan-makanan yang lezat yang berada di dalam lemari itu. Jadi seorang saudari perempuannya Muhammad mengatakan kepada Muhammad bahwa ayah mereka setelah keluar dari rumah, lalu kemudian saudarinya ini mengajak kepada Muhammad untuk membuka lemari makanan yang ada di rumah mereka, agar mereka bisa memakan makanan yang enak yang berada di atau yang lezat yang ada di lemari mereka itu, lemari makanan di rumah mereka. Fa abuna la yanzuru ilaina, maka dia melanjutkan, maka dengan kita melakukan hal tersebut atau dia mengajak membuka lemari makanan lalu memakan makanan itu, maka fa abuna, maka bapak kita, la yanzuru ilaina, tidak dapat melihat kita, karena bapaknya katanya sudah keluar dari rumah tadi. Fa'ajabaha Muhammadun, maka Muhammad menjawab daripada ajakan
saudarinya tadi. Haqiqatan ya ukhti, benar sekali wahai saudari saya. Jadi apa yang dikatakan saudarinya itu tadi benar. Inna abana, sesungguhnya bapak kita atau ayah kita, la yanzuru ilaina, tidak melihat, tidak sama sekali melihat kita, melihat perbuatan kita. Walakin, akan tetapi, ama ta'lamina, ketahuilah wahai saudariku, annallaha, sesungguhnya Allah, huwallazi yanzuru ilaina, sesungguhnya Allah, dia senantiasa melihat kita, dia senantiasa melihat perbuatan kita. Fahdari misla hadzal amalil qabihi, maka berhati-hatilah kamu. Jadi Muhammad memberikan nasihat kepada saudarinya, maka berhati-hatilah misla hadzal amalil qabihi, untuk melakukan sesuatu amal yang buruk sebagaimana yang diniatkan tadi. Maka berhati-hatilah kamu dalam melakukan sesuatu amal yang buruk, sesuatu pekerjaan yang buruk. Li'annaki lau akhadti syai'an bi ghairi ridha abiki, karena sesungguhnya lau akhadti, jika engkau mengambil syai'an, sesuatu, bi ghairi, tanpa ridho abiki, tanpa ridho dari bapakmu, fa innallaha, sesungguhnya Allah, yaghdabu alaiki, sesungguhnya Allah murka terhadapmu, wa saufa yu'aqibuki, dan kelak engkau akan diberikan hukuman atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang merupakan jawaban dari Muhammad tadi. Muhammad seorang anak yang jujur tadi. Ketika saudari perempuannya mengatakan bahwa bapak atau ayah mereka telah keluar dari rumah, maka saudarinya ini mengajak kepada Muhammad untuk membuka lemari makanan, lalu mengajaknya untuk memakan makanan yang ada di dalam lemari itu. Karena si saudarinya itu mengira bahwa ketika kita melakukan itu, kita tidak akan diketahui oleh ayah kita, karena ayah kita sudah keluar dari rumah. Akan tetapi apa jawaban dari Muhammad, seorang anak yang jujur tadi? Dia mengatakan, memang benar, ayah kita sedang keluar dari rumah lalu kemudian tidak akan melihat apa yang kita lakukan. Akan tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha tahu segalanya. Karena itu, walaupun bapak kita tidak melihat kita melakukan sesuatu yang buruk atau amal yang tercela, akan tetapi yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Maka dari itu kita harus hati-hati, dan kita harus senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan itu, dari niat, bahkan dari niat untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Itu yang dikatakan oleh Muhammad. Ini merupakan sebuah contoh daripada akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang terpuji, yakni salah satunya dengan bersikap jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang tua, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan, fa khafat su'adu. Maka setelah Muhammad memberikan penjelasan kepada saudarinya tadi yang bernama Su'adah tadi, fa khafat, maka Su'adah mulai merasa ketakutan atau merasa khawatir, wastahat min su'i niyatiha, dan dia malu terhadap keburukan daripada niatnya tersebut. Wa qalat, dan saudarinya Muhammad tadi berkata, atau Su'adah tadi berkata, sahihun kalamuka, sungguh benar sekali perkataanmu. Jadi dia mengatakan kepada Muhammad setelah dia malu terhadap dirinya, terhadap niat yang buruk tadi, dia mengatakan, sahihun kalamuka ya akhi, benar sekali yang engkau katakan wahai saudaraku, washkuruka katsiran, dan aku sangat berterima kasih, aku mengucapkan terima kasih banyak kepadamu, ala hadhihi nasihati tabiyyat, ala hadhihi nasihati tayyibati,
Aku mengucapkan terima kasih banyak atas hadhihin nasihati, atas nasihat yang baik ini, nasihat hadhihin nasihati tayyibati, atas segala nasihat yang baik yang telah engkau nasihatkan kepadaku. Jadi ini merupakan akhir jawaban dari saudarinya Muhammad yang bernama tadi Suada. Dia menyadari setelah Muhammad memberikan nasihat kepadanya, dia menyadari bahwa niat yang itu merupakan niat yang buruk, dan dia sudah mulai merasa takut kepada Allah. Lalu kemudian dia sangat malu terhadap Muhammad, terhadap saudaranya, karena sudah memiliki niat yang buruk, sehingga dia menyadari dengan dia mendengar nasihat daripada saudaranya Muhammad tadi, dia mengatakan terima kasih, dia mengucapkan terima kasih kepada saudaranya atas nasihat yang baik yang telah diberikan oleh Muhammad kepada dirinya. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, ini merupakan kisah yang sangat bermanfaat bagi kita, sebagai bentuk pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita membiasakan diri untuk bersikap jujur dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi ini merupakan sebuah sifat yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diajarkan oleh sang pengarang kitab ini kepada kita semua, agar senantiasa kita mengikuti, agar senantiasa kita mempraktekkan, mempelajari segala macam akhlak yang terpuji, salah satunya dengan sifat jujur ini, agar senantiasa kita terbiasa, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.